Halo semua, kembali lagi dengan saya Arini Novita Ati dengan NIM 20070100059, mahasiswi semester 4D Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana. Pada video yang pertama, kita membahas tentang epidemiologi penyakit tidak menular pada penyakit rheumatoid arthritis. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang epidemiologi penyakit tidak menular pada penyakit kanker prostat. Tujuan dari pembuatan video kali ini yaitu masih sama, yaitu untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Soleman Landi SKM MSc pada mata kuliah epidemiologi penyakit tidak menular. Untuk itu, mari kita simak video berikut ini. Baik, kita akan masuk dalam pembahasan tentang kanker prostat. Sebelumnya, apa sih kanker prostat itu? Kanker prostat adalah kanker pada pria yang berkembang di dalam kelenjar prostat dan umumnya ditandai dengan gangguan buang air kecil. Sebagian besar penderita kanker prostat ini berusia di atas 65 tahun dan kanker ini tidak bersifat agresif serta berkembang secara perlahan. Yang berikut epidemiologi dari kanker prostat. Kita bisa lihat tabel dari data kanker di Indonesia. Berdasarkan data dari Departemen Kesehatan tahun 2013, kasus kanker prostat memiliki prevalensi sebesar 0,2% di Indonesia. Prevalensi tertinggi ditemukan di Provinsi Sulawesi Utara dan Selatan, DI Yogyakarta, serta Bali. Jumlah penderita kanker prostat di Indonesia berdasarkan data dari Globocan mencapai 11.361 kasus baru pada tahun 2018. Kanker prostat adalah jenis kanker yang dianggap sebagai silent killer. Biasanya kanker ini terjadi tanpa adanya gejala hingga memasuki usia emas atau usia di atas 50 tahun. Selanjutnya adalah faktor resiko dari kanker prostat. Penyebab kanker prostat adalah mutasi atau perubahan genetik pada sel-sel kelenjar prostat. Namun, mutasi itu sendiri belum diketahui secara pasti. Dan terdapat beberapa faktor resiko yang memicu terjadinya kanker prostat, yaitu yang pertama pada usia, yang kedua riwayat keluarga, yang ketiga kegemukan atau obesitas, yang keempat tinggi badan, yang kelima makanan tertentu, yang keenam kebiasaan merokok, yang ketujuh kurang gerak, yang kedelapan peradangan di kelenjar prostat, dan yang terakhir adalah penyakit seks menular. Selanjutnya kita akan masuk dalam klasifikasi kanker prostat. Pada gambar ini terdapat 4 stadium pada kanker prostat, yaitu stadium 1, stadium 2, stadium 3, dan stadium 4. Pada stadium 1, benjolan atau tumor dapat diraba. Pada pemeriksaan fisik biasanya ditemukan secara tidak sengaja pembedahan prostat karena penyakit lain. Sedangkan pada stadium 2, tumor terbatas pada prostat dan biasanya ditemukan pada pemeriksaan fisik atau tes PSA. Dan pada stadium 3, tumor telah menyebar keluar dari kapsul prostat tetapi belum sampai menyebar ke kelenjar getah bening. Dan pada stadium 4, kanker telah menyebar atau metastase ke kelenjar getah bening regional maupun bagian tubuh lainnya, misalnya tulang dan paru-paru. Selanjutnya adalah gejala dari kanker prostat. Ciri atau gejala yang sering kali dirasakan seseorang yang mengidap penyakit kanker prostat ini yaitu yang pertama, sering kencing terutama di malam hari. Yang kedua,
susah menahan kencing, kadang-kadang urin merembes karena tidak tahan. Yang ketiga, aliran urin menjadi melemah atau tidak lancar. Yang keempat, buang air kecil terasa panas atau menyakitkan. Yang kelima, susah ereksi. Yang keenam, jumlah air mani yang keluar saat ejakulasi jadi lebih sedikit. Yang ketujuh, ejakulasi terasa nyeri. Yang kedelapan, ada darah dalam urin atau air mani. Yang kesembilan, bagian dekat anus terasa sakit seperti ditekan. Yang kesepuluh, nyeri atau kaku di punggung bawah, pinggul, panggul, serta paha. Dan yang terakhir adalah berat badan turun drastis tanpa sebab jelas. Itulah beberapa gejala dari penyakit kanker prostat. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam patofisiologi kanker prostat. Patofisiologi kanker prostat adalah adanya ketidakseimbangan antara proliferasi dengan apoptosis sel prostat. Reseptor androgen yang terletak pada kromosom X sangat mempengaruhi hal ini. Normalnya, reseptor androgen diatur oleh dua ligan utama, yaitu testosteron dan dihidrotestosteron atau DHT. Hormon DHT merupakan bentuk poten dari testosteron yang diproduksi oleh sel Leydig. Konversi testosteron menjadi DHT melibatkan enzim 5-alfa reduktase. Hormon DHT memiliki afinitas 10 kali lebih tinggi dibandingkan dengan testosteron terhadap reseptor androgen. Ikatan DHT dengan reseptor androgen ini akan meningkatkan fosforilasi residu serin, menyebabkan sel terlindungi dari degradasi proteolitik, serta regulasi dan stabilisasi pertumbuhan sel. Nah, kanker prostat ini dapat timbul jika terjadi gangguan pada proses fisiologis. Misalnya, jika terjadi amplifikasi atau mutasi pada reseptor androgen. Amplifikasi akan menyebabkan peningkatan ekspresi reseptor androgen, sehingga mutasi dapat menyebabkan peningkatan sensitivitas reseptor androgen. Keduanya akan menyebabkan sel terus berproliferasi, tetapi kecepatan proliferasi tidak diikuti dengan peningkatan kecepatan apoptosis. Kita akan masuk dalam pembahasan terakhir, yaitu program pengendalian dan pencegahan dari kanker prostat. Kita perlu mengetahui upaya pencegahan kanker prostat agar kita dapat mengurangi resiko terbentuknya sel kanker tersebut. Seperti kita mengonsumsi sayur yang kaya akan antioksidan, minum teh hijau, batasi konsumsi daging merah dan susu, olahraga teratur, menjaga berat badan ideal, berhenti merokok, menerapkan perilaku seks yang bebas, dan juga kita dapat melakukan screening dan deteksi dini. Dan terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa pencegahan secara signifikan ini akan mengurangi angka kematian dan memperpanjang kelangsungan hidup bebas penyakit. Manajemen kanker prostat yang baik memerlukan pemeriksaan patologi standar dan pewarnaan imunohistokimia yang memenuhi syarat. Selain itu, pembentukan stadium penyakit sebelum perawatan juga merupakan perawatan kritis dan wajib untuk didiagnosa pada kanker prostat. Sekian dan terima kasih. Itulah tadi video pembahasan dari saya mengenai epidemiologi penyakit tidak menular pada penyakit kanker prostat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat.